Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 2 ayat 16 sampai dengan 21. Demikian bunyinya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang mereka telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk fokus di ayat 9. Di ayat 9 dikatakan di situ apa? Maksudnya ada ayat 19. Di ayat 19 dikatakan, Lukas 2 ayat 19 dikatakan itu apa? Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ada dua kata. Yang pertama menyimpan di dalam hati, yang kedua merenungkannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman ini mau berkata kepada kita, kita jangan terlalu cepat untuk berbicara. Kalau kita mendengar suatu berita, kita mendengar suatu kabar, kita mendengar sesuatu apapun juga, jangan cepat-cepat kita katakan, tapi mari kita renungkan dulu. Mari kita pikirkan dulu. Apakah hal ini boleh diketahui oleh khalayak ramai atau jangan? Saya teringat dengan Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5 dikatakan begini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, lidah itu satu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal yang besar. Artinya apa? Dari bagian tubuh yang kecil ini, dia dapat mengganggu dari seluruh tubuh kita. Dia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara kasih yang pernah terjadi. Satu contoh yang pernah terjadi. Kebiasaan kita, kebiasaan orang banyak yang suka memakai media sosial, medsos, misalnya WA dan sebagainya di dalam grup, kadang-kadang dia ingin menjadikan orang yang pertama yang menyampaikan satu berita. Makanya begitu dia mendengar satu berita, dia cepat-cepat di-post di grup-grup yang dia punya. Ambil contoh satu ketika ada seorang pastor yang dikabarkan meninggal. Ada pastor dikabarkan meninggal, lalu ada orang yang cepat-cepat dia memasukkan berita duka itu ke grup-grup WA yang dia punya. Lalu anggota dari grup itu cepat-cepat juga ada yang memberikan respon, ada yang menulis RIP, ada yang ikut berduka cita dan sebagainya. Dan itu cepat menyebar. Beberapa saat kemudian baru kita mendapat informasi yang jelas dari yang berwenang, misalnya dari keuskupan, yang dikatakan bahwa pastor tersebut masih hidup. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih, info tentang meninggal itu sudah menyebar bagaikan bola liar. Sementara info yang benar bahwa pastor itu masih hidup tidak menyebar secepat berita meninggalnya itu. Buktinya apa? Di grup itu begitu sudah ada ralat itu, tapi di bawahnya masih ada lagi orang mengatakan rip, turut berduka cita dan sebagainya. Artinya ralat itu tidak dibaca. Nah disinilah Bapak Ibu, itu baru hal-hal seperti itu. Bagaimana dengan hal yang lainnya? Begitu kita dapat info, begitu kita dapat berita, begitu kita dapat sesuatu, marilah kita renungkan dulu. Jangan cepat-cepat kita berkata. Jangan cepat-cepat kita menyebarkan berita itu. Tapi kita renungkan dulu, kita pikirkan dulu, kita cek dulu faktanya seperti apa. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan apa? Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar. Gak apa-apa kita mendengar berita. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Kalau kita mendengar berita yang tidak enak bagi kita, jangan cepat-cepat marah.
kita cek dulu kebenarannya dan sebagainya. Seperti Bunda Maria, disimpan dulu dalam hati, direnungkan dulu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita belajar mengekang lidah kita belajar jangan cepat-cepat kita memberikan reaksi dengan kata-kata, jangan cepat-cepat kita menyampaikan kabar-kabar yang kita belum tahu tentang kebenarannya, tapi kita renungkan dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.